Oh, terima kasih. Mari kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita mau pujikan Dia. Kita mau muliakan nama-Nya. Kita mau agungkan nama-Nya. Kita naikkan syukur yang dari hati kita. Membawa syukur bagimu. Membawa syukur bagimu. Pujianku naikkan, sembahku naikkan bagimu, Yesus, Yesus, Allah kekuatanku, Allah kota bentengku, Allah yang ku percaya. Kau tak terbatas Tuhan, Kau luar biasa, Kau ajaib, dan ku percaya, ku percaya, ku percaya, berserah padamu Yesus. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba, mulia, 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 mulia bagi anak domba, mulia, mulia Kau Tuhan, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Kau mulia, mulia dan mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang dulu ditata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Dari hati kami Tuhan kami katakan Kau mulia, mulia, Kau mulia bagi anak domba. Kau mulia Tuhan, Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia, Kau mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bagi berdiri. Dan
mulia Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, 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 atas semua yang di bumi. Yesus, Engkau mulia, Engkau mulia, Tuhan yang layak dipuji disembah, Tuhan Allah yang layak diagungkan, Tuhan Allah yang layak dimuliakan. Jangan tinggalkan, jangan lepaskan dari aku lebih lagi Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Allah yang ku percaya, Kau Allah yang ku pegang, Allah yang ku tinggikan, Allah yang ku muliakan, Allah yang ku agungkan. Sebab Kau mengasihi dan ku penuh dengan kasih-Mu. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah, ku agungkan. Dengan mulutku ku menyembah-Mu Tuhan, dengan kakiku melompat bagimu, berjalan bersama-Mu Tuhan, melakukan kehendak-Mu Yesus, melakukan yang Kau mau Tuhan, melakukan yang Kau mau. Apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidupku Tuhan. Yesus, I call You my Lord, I call You my Redeemer, my Jesus, my Savior. You are my Father, and You are my best friend. You are my best friend, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Kau cinta pertamaku, Kau cinta yang pertamaku, yang memenuhi hatiku.
Oh, Allah kasih itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami tahu Kau punya Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Kami tahu Kau punya Allah yang tak terbatas Tuhan Yesus. Gak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan kami akui gak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan Yesus. Benar-benar gak ada yang mustahil Tuhan bagi Kau Tuhan. Dengan mulut kami katakan Tuhan gak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Dan hati kami percaya juga Tuhan, gak ada sama sekali yang mustahil bagi Kau Yesus. Gak ada yang terlalu besar bagi Kau Tuhan. Kau Allah yang gak terbatas Tuhan Yesus. Tapi Kau rela Tuhan menjadi Tuhan yang terbatas bagi kami Tuhan. Kau rela mengosongkan diri-Mu Tuhan Yesus. Allah yang tak terbatas itu, yang luar biasa itu, yang ajaib, yang perkasa, yang luar biasa itu, karena mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi terbatas. Sungguh Tuhan, cinta-Mu sangat luar biasa keren Tuhan. Sungguh cinta-Mu sangat luar biasa keren Bapak. Dan kami bangga kami punya Tuhan yang keren dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Dan karena kami tahu kami punya Tuhan yang tak terbatas Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, apa yang menjadi masalah kami Tuhan saat ini Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kami Bapak yang baik, apa yang menjadi beban pikiran kami Tuhan saat ini Tuhan, mau tanggalkan, kami mau serahkan semua ke dalam Tangan Tuhan Yesus. Jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, jadi dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Yesus, jadi dalam keluarga kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, jadi dalam kota kami, dalam bangsa kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak-Mu Yesus, seturut dengan kehendak-Mu Bapa yang baik. Dan kami belajar sepakat Tuhan, sama-sama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau bergirang-girang Tuhan bagi Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Yang siap mungkin Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin. Haleluya. Boleh kasih senyum samping kiri kanannya, sambil kasih salam. Kita punya Tuhan yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa ajaib dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan yang membawa Tuhan kehidupan kami Tuhan sepenuhnya bagi Kau Yesus. Belajar mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Bukan gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, buktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak mau kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebentar nih. Kita tahu bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa tak terbatas. Amin. Dia Allah yang tak terbatas, rela mengosongkan dirinya untuk kita. Dan biar kasih itu terus ada dalam kehidupan kita, dan kita bergirang-girang karena Dia hari ini 2000 tahun yang lalu atau 2023 yang lalu, yang dulu sudah
hidup bagi kita loh. Jadi sama-sama kita boleh naikkan, ekspresikan bahwa Tuhan Allah yang luar biasa itu mengasihi kita sebegitu dalamnya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab hidup, sebab Dia hidup. Ku tak mau bentar, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Sama-sama kata anak Allah. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya. Dia menyembuhkan dan menyucikan, menyucikan. Dia bahkan mati bagi diriku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak mau bentar, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esokku. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esokku. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak mau gentar, ku tak gentar karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esokku. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku jadi berarti, hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Hidupku jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan mulai tadi Tuhan Yesus. Haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. Sekali lagi kata open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. I want to see You. See You high. See You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out the power and love as we sing holy, holy, holy. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku,
biar ku memandang, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaanmu, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Sama-sama dengan kudus, 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 kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kudus, kudus kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandang kau kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Katakan sekali lagi, kudus, kudus kau Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Coba sekali kita dulu. Puji nama Tuhan, kita punya Allah yang kudus, yang luar biasa, yang ajaib, yang tak terbatas, yang gak ada yang mustahil bagi Dia. Dan kita bersyukur karena Dia sangat mengasihi kita, dan Dia mau jadikan kita sebagai rekan sekerja Allah loh. Itu pernyataan yang luar biasa dari Tuhan. Itu apa ya? Kalimat Tuhan yang luar biasa. Kita yang gak ada apa-apanya mau dijadikan rekan sekerja Tuhan. Bisa memerintah bareng-bareng sama Tuhan, ada keren banget. Cinta Tuhan tuh sangat luar biasa keren, dan benar-benar sangat keren. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Kau Tuhan Allah yang ajaib Tuhan. Kau Tuhan yang ku percaya, yang ku sembah, yang gak ada yang mustahil bagi Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, hidupmu gak ada apa-apanya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, hidupmu gak ada artinya Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, hidupmu gak bernilai Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Hanya karena Engkau Yesus. Biar Tuhan kehendakmu jadi Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Jadi dalam kehidupanku Tuhan Yesus. Ajar aku bisa mendengar Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu Tuhan. Ajar aku bisa melihat Tuhan apa yang menjadi kehendakmu Tuhan Yesus. Ajar aku bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi kerinduanmu Tuhan dalam kehidupanku Tuhan. Biar kehendakmu Tuhan bukan cuma kehendak yang umum Tuhan, tapi benar-benar kehendak yang khusus Tuhan buat pribadi kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami bisa mengerti dan kami bisa mengerjakan semuanya Tuhan. Jika kami benar-benar Tuhan menjadi rekan sekerjamu Tuhan di bumi ini Tuhan, seperti yang Kau mau di surga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ibu. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
dapat jalani. Tanpa Kau Tuhan, tanpa Tuhan yang bisa sampingku, nggak bisa Tuhan. Ku tak mampu sendiri, semua hanya Engkau Yesus. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, sebab Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Tuhan pujian ini Tuhan benar-benar kami naikkan Tuhan, keluar dari bibir mulut kami Tuhan, benar-benar dari hati kami Bapak Ibu, bahwa Engkau satu-satunya harapan dalam kehidupan kami Bapak Ibu. Dan kami gak bisa jalan tanpa Kau Yesus. Kami bahkan gak mau Tuhan jalan tanpa Kau Yesus. Ada Tuhan, kalau Kau lihat kami itu udah mulai melenceng Bapak Ibu, baik di hati kami, di pikiran kami, tindakan kami, perbuatan kami. Kalau ada yang mulai melenceng Bapak Ibu, didik kami Tuhan, tarik kami Tuhan, seret kami kalau perlu Bapak Ibu. Jangan lepaskan tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak Ibu. Jangan lepaskan tangan-Mu Bapak Ibu. Pimpin terus Tuhan, pimpin terus hidup kami Bapak Ibu. Biar kehendak-Mu Tuhan yang ada di surga Tuhan jadi dalam kehidupan kami, benar-benar jadi Bapak Ibu. Kalau ada pada mati melenceng Tuhan, dalam pikiran kami, dalam hati kami Tuhan, dalam bibir mulut kami, perkataan kami Tuhan, mata kami Tuhan, telinga kami Bapak Ibu, bahkan kaki kami Tuhan, tangan kami Tuhan, dalam kehidupan kami ada Kau dapat melenceng Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan, tegur kami Tuhan, tegur kami Tuhan, sesah kami kalau perlu Bapak Ibu, tarik kami Tuhan, seret kami Tuhan Yesus. Engkau harapan kami satu-satunya Tuhan Yesus. Benar-benar Kau harapan kami Tuhan satu-satunya Bapak yang baik. Kami pandang wajah-Mu Tuhan saat itu, dan kami berseru Tuhan, Engkau Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup.
Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya pada Tuhan saja. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi katakan dengan iman, ku pandang dari wajah. Arahkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan pada pergumulan kami. Pertolongan kami hanya pada Tuhan saja. Amin. Amin. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Segala hormat pujian benar Bapa, hanya padamu Tuhan kami berserah, kami bersandar. Hanya padamu Tuhan kami berharap, sebab pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Kau senantiasa menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan buat Minggu Paskah ini. Jika hari ini kami boleh hadir, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan kami kesehatan, Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan yang baru, bahkan anugerah demi anugerah yang berlimpah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa membakar hati kami Tuhan, memberikan kami semangat untuk terus menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan, bahkan untuk terus semangat melayani Tuhan, karena Tuhan sudah melayani kami. Tuhan sudah mengasihi kami terlebih dahulu, bahkan Tuhan sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan dahsyat di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Jika sebentar kami rindu, kami ingin mendengar firman Tuhan, buka mata hati kami Tuhan, celihkan mata roh kami Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Dan biarlah benih firman-Mu boleh tertanam di tanah hati yang subur. Dan Tuhan sendiri yang memberikan kami hikmat, pewahyuan, pengertian akan firman Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan mengubah hidup kami, dan hidup kami akan senantiasa menjadi baru, karena Tuhan yang telah mengubah kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita semua yang siap dan rindu mendengarkan firman bersama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan.
Ya, shalom, selamat pagi, selamat hari raya Paskah. Ya, hari ini kita merayakan hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan rindu kita juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Kita akan mengalami perkara yang besar. Karena ini adalah hari di mana Tuhan sudah menang. Oleh sebab itu kita juga percaya melalui kemenangan Yesus, hidup kita juga akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita tidak akan menjadi seorang pecundang. Kita tidak akan menjadi seorang yang kalah. Tapi kita akan menjadi orang yang terus berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dari mujizat kepada keajaiban yang semakin nyata di sepanjang hidup kita. Amin. Kita semua siap untuk mengalami kemenangan oleh karena kebangkitan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Nah, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema kuasa salib Kristus. Jika Bapak Ibu Saudara mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan hati, maka kuasa yang sama dari salib Kristus akan membuat hidupmu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ya, jika kita menyia-nyiakan ibadah, kita hanya datang karena terpaksa, kita hanya datang karena mungkin diajak, tapi tidak sungguh-sungguh mau mengalami kuasa daripada ibadah, maka ibadah kita akan sia-sia. Tapi waktu kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan, merindukan Tuhan untuk menjamah dan mengubah hidup kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan dan pembaharuan seperti yang Tuhan inginkan. Oke, ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan tentang kuasa salib Kristus di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Oke, sudah dapat semua ya, bisa membaca. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-11. Perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil kamu selamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi saya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini
mungkin kita mengenal bahwa pasti ada transaksional. Sesuatu yang dijual, ada yang beli, gitu ya. Ada jual beli. Gitu. Gak ada di dunia ini seakan-akan yang gak ada jual beli. Bahkan kita berpikir bahwa ada orang yang punya kepentingan-kepentingan, sepertinya kelihatannya kita pikir gratis, tapi ternyata enggak juga gitu. Ternyata di balik itu ada tujuan untuk membuat kita membeli barang, betul kan? Misalnya kalau bapak ibu lagi ke mall dipanggil, ayo pijat-pijat, terus kita, oh ya ini gratis, gratisnya berapa? 15 menit. Setelah kita dipijat gratis, sambil diomong-omongin, ujung-ujungnya adalah suruh membeli barang, gitu ya. Jadi kata orang dunia, tidak ada makan siang yang gratis, ya. Semuanya pasti ada tujuan, ada maksud, ada kepentingan di dalamnya, ya. Nah, itu kita berpikir secara dunia. Tapi Tuhan untuk perkara yang sangat penting, yaitu keselamatan manusia, Tuhan gak pakai yang disebut dengan transaksional. Karena kenapa? Karena bagi Tuhan kita tidak akan pernah bisa membeli keselamatan. Kita tidak akan pernah mampu membayar keselamatan kita dengan perbuatan baik, dengan sedekah, dengan semua hal yang kita lakukan, persembahan kita, semuanya itu tidak akan pernah membeli keselamatan. Ya, oleh sebab itu keselamatan itu karena saking mahalnya diberikan secara gratis. Tidak ada transaksional di dalam. Nah, oleh karena itu semuanya itu karena kematian Kristus di kayu salib yang sudah membayar lunas untuk menebus kita dari dosa. Itulah yang menjadi harga yang Tuhan bayar. Kita tak perlu bayar apapun, ya. Dan karena itu adalah harga Tuhan yang sangat mahal, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, khususnya jemaat di Alpha Omega, jangan pernah menyia-nyiakan, jangan pernah mengabaikan, ya, jangan pernah menganggap hal itu biasa. Karena kalau kita menganggap hal ini adalah hal yang biasa, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Bahkan sia-sialah ibadah kita kalau ternyata kita tidak sungguh-sungguh mempercayai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan juga di sini. Oke. Di hari kita merayakan kebangkitan ini dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita perlu memahami tentang kuasa dari salib Kristus. Amin. Karena salib Kristus itu begitu penting kita mengerti. Nah, saya mau bertanya sebagai pertanyaan awal kepada jemaat di tempat ini. Ya, menurut Bapak Ibu Saudara, apa makna salib bagi hidup? Salib menebus dosa kita. Salib menebus keselamatan kita. Salib menebus segala dosa-dosa yang akan menimpa kita. Luar biasa. Jemaat Tuhan, jemaat di Alpha Omega, beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita ditanyakan apa itu salib Kristus, saya jelaskan dulu dari sejarah. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah sesuatu yang bagi orang Yahudi adalah sesuatu kekejian. Karena kenapa? Bahkan orang Yahudi tidak mengenal kata salib. Mereka sebut salib itu adalah tiang atau pohon. Ya, mereka tidak berani menganggap salib, kata-kata salib. Karena bagi mereka kata salib itu adalah sebuah kekejian. Karena kenapa? Oleh karena orang yang mati di atas kayu salib itu bagi orang Yahudi adalah hukuman Allah atas orang itu. Karena orang itu jahat, orang itu sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa diampuni dosanya. Mungkin membunuh banyak orang secara massal. Maka orang itu layak digantung di atas kayu salib. Dan pada zaman Yesus,
orang Romawi ya menggantung orang-orang di atas kayu salib oleh karena mereka itu disebut sebagai pemberontak-pemberontak. Orang-orang yang melakukan tindakan subversif atau makar ya. Karena mereka hanya menyembah kaisar. Jadi kalau ada orang yang menyembah di luar dari kaisar, maka bisa dianggap sebagai tindakan yang memberontak dan layak untuk disalib. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat betapa salib itu bagi orang Yahudi sesuatu hal yang menjijikan dan keji. Terus Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal salib, bagi sebagian orang Kristen, mungkin kita pikir salib itu adalah simbol, ya kan? Pokoknya kalau agama A simbolnya ini, agama B simbolnya itu. Kalau orang Kristen simbolnya salib. Jadi kalau mau menunjukkan kita adalah orang Kristen, maka pakai kalung salib. Di rumahnya digantung pasang salib untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Nah, jadi kita menganggap bahwa salib itu adalah simbol kekristenan. Bahkan dijadikan sebagai aksesoris. Wah, kalau pakai salib ya di jalan pakai ya dikalungin, pakai yang emasnya 24 karat, keren. Saya orang Kristen sejati katanya ya. Nah, jadi salib hanya sebatas sebagai simbol, aksesoris. Ya. Terus selanjutnya kita berpikir, oh salib itu adalah itu loh kalau saya nonton film-film zaman dahulu. Pokoknya kalau ada setan ya pakai salib aja sambil bilang dalam nama Yesus, maka setan itu akan pergi, kabur. Kalau tanpa salib kayaknya kurang afdol, kayaknya kekuatannya itu terbatas. Jadi harus punya salib di rumah. Kalau ada orang yang kerasukan, ada setan, ingat salib ya, bawa salib sambil giniin ke setan dan berkata dalam nama Tuhan Yesus, maka setan akan takut dan pergi ya. Kita berpikir salib itu adalah alat untuk mengusir setan ya, karena setan takut dengan salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak pemahaman tentang salib dan saya berharap Bapak Ibu Saudara punya pemahaman yang lebih mendalam. Bukan cuma seperti yang saya sebutkan cerita tadi ya. Bukan sampai di situ. Karena kalau sampai di situ pemahaman kekristenan kita sangat dangkal. Ya, kita perlu memahami akan kuasa di balik salib Kristus. Bukan salib yang kita bawa-bawa itu punya kuasa. Tapi kita ingat 2000 tahun lalu apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, itulah yang punya kuasa. Bukan salib yang kita beli sehingga kita tahu bahwa salib ini adalah barang mistik sehingga kita mampu mengalahkan iblis dengan salib yang kita beli. Dan salib yang kita beli ini mahal harganya ya. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam Alkitab Paulus membagi, ya dia cuma bagi 2 tentang pengertian tentang salib. Ya, kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan ayat ini. Ya, ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Garis bawahi kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Garis bawahi kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia
dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Garis bawah ini, untuk orang-orang Yahudi sebagai suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Atau dalam ayat 25 dengan kata lain dikatakan bahwa sebab yang bodoh dari, maksudnya itu yang bodoh ya dalam diri Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah. Allah kan bukan lemah ya, Allah itu kuat ya, tapi selemah-lemahnya Allah kita pikir lebih kuat daripada manusia. Nah, saya coba bagi dua pengertian ini. Jadi orang Yahudi menganggap berita tentang salib itu adalah batu sandungan, betul kan? Kenapa sebagai batu sandungan? Karena mereka pikir begini, kok bisa percaya kamu orang Kristen? Kamu itu bodoh bener. Itu yang kamu katakan itu Tuhan, Tuhanmu itu mati di atas kayu salib. Kok kamu percaya dengan berita Injil itu? Berita itu bohong. Itu batu sandungan, karena bagi mereka orang, masa raja di atas segala raja, raja orang Yahudi mati di atas kayu salib. Itu sebuah batu sandungan bagi kami kalau kami percaya bahwa Yesus itu adalah raja, apalagi atau Tuhan. Jadi bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Orang Yunani, nah orang Yunani ini adalah orang yang suka berpikir ya. Mereka itu disebut sebagai pemikir-pemikir gitu ya. Makanya kalau filsuf-filsuf Yunani ini, wah, Plato, Sokrates itu kan bahasanya bahasa tinggi gitu ya. Mereka itu pemikir-pemikir zaman modern. Mereka bilang, apa itu salib? Salib itu kebodohan kalau kita percaya dengan kuasa salib. Orang Kristen percaya dengan salib, kamu dibodohi tentang salib. Tapi ya, Paulus katakan yang kedua. Jadi yang pertama itu pengertian tentang salib bagi banyak orang, yang pertama adalah batu sandungan ya, dan sebagai kebodohan. Tapi bagi kita orang Kristen, baik itu Kristennya Yahudi atau Kristennya Yunani gitu ya, sebagai apa salib itu, pemberitaan Injil itu sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuh, wah, ini putar balik. Sampai Tuhan bilang gini, dalam firman Tuhan kan tadi dikatakan begini, yang bodoh dari Allah itu lebih hebat, lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada yang bodoh dari manusia. Bahkan yang lemah menurut kita tentang diri Allah, kata Tuhan, itu lebih kuat daripada orang kuat yang merasa diri kuat dari manusia. Udah selesai. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan mengubah cara berpikir manusia. Hikmat manusia yang menganggap salib itu adalah batu sandungan, bodoh. Tapi Tuhan mengubah itu adalah kekuatan Allah. Itu bicara tentang hikmat Allah. Dan itulah yang sedang iblis pakai untuk membuat orang-orang dunia berpikir demikian. Karena iblis pun dia dikalahkan dengan kuasa salib. Bagi iblis, waktu Yesus disalib, bagi iblis itu adalah kemenangan besar. Bagi iblis, menyalibkan anak Allah itu adalah kekalahan bagi Tuhan.
Tapi ternyata di balik kematian Yesus di atas kayu salib, di tempat yang terkutuk, bagi orang dunia itu sebagai sebuah kekejian, Tuhan putar. Ya. Menurut orang, dia merasa hikmatnya hebat, bahwa salib itu kebodohan. Tuhan ubah itu menjadi kekuatan yang menyelamatkan manusia. Itu merupakan hikmat Allah, di mana yang iblisnya pikir itu adalah sebuah kekalahan, sebuah hukuman, tapi Tuhan putar, terjadi pertukaran kan di kayu salib ya. Pertukarannya apa? Hukuman menjadi hukuman menjadi sebuah kemenangan. Saya tulis di sini ya. Jadi di sini kita melihat ya, hukuman menjadi penebusan. Kemudian kemiskinan di atas kayu salib, Tuhan mengubah orang yang miskin, yang percaya kepada kuasa salib, menjadi kaya. Kutuk melalui kayu salib, terjadi pertukaran, sehingga mereka yang percayakan kuasa salib menjadi berkat. Kemudian apalagi? Penyakit. Di atas kayu salib Yesus berkata, oleh bilur semua sakit penyakit menjadi sembuh. Kemudian maut, kematian, Tuhan ubah menjadi kehidupan. Dipermalukan, Tuhan ubah menjadi dimuliakan. Kemudian penolakan, kita orang yang mengalami penolakan demi penolakan, tapi melalui kuasa salib diubah menjadi penerimaan. Tuhan menerima kita apa adanya, sehingga kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Lihat, Tuhan ubah, ada kuasa dari salib Kristus, karena disitulah terjadi pertukaran. Kita mau pilih yang mana? Kita mau jadi orang yang menganggap salib sebuah batu sandungan dan kebodohan. Saya malu cerita tentang merayakan hari kematian Yesus, kok orang mati dirayakan. Tuhan kok yang mati dirayakan. Ya. Itu merupakan sebuah batu sandungan, kebodohan. Kita mau pilih yang itu, atau mau percaya bahwa di balik itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Di balik itu ada hikmat Allah yang luar biasa dan tidak bisa kita pikirkan, yang mengubah situasi. Di salib itulah terjadi pembalikan keadaan. Ya, di salib itulah terjadi kemenangan yang sangat besar dari Tuhan. Waktu Tuhan berkata, "It is finished," sudah selesai. Apa yang terjadi? Tabir bait Allah telah keluar. Apa yang terjadi? Ya, gempa bumi yang sangat dahsyat, gelap yang begitu pekat terjadi. Di situ halilintar petir menyambar-nyambar. Karena kenapa? Kuasa kematian sudah dikalahkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa Tuhan sudah melakukan bagiannya. Kita lihat sekarang, kita mau pilihan mana. Setelah kita mengerti kuasa salib Kristus yang dahsyat, maka kita harus merespon dengan benar, untuk percaya dan pada akhirnya bereaksi dengan benar. Untuk apa? Pergi memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang dan tersesat. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Setelah kita memahami, kita meresponi dan kita bereaksi. Responnya percaya, reaksinya adalah beritakan akan kuasa salib Kristus. Ya, nah ada 3 kuasa salib yang akan kita alami jika kita beriman. Ya, yang pertama adalah kuasa yang menyelamatkan. Kuasa yang menyelamatkan. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang kedua.
Firman Tuhan berkata begini, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, saya akan baca dalam terjemahan, ada dua terjemahan yang mungkin lebih bahasanya lebih nampol gitu ya, buat setiap kita supaya kita mengerti firman lebih dalam lagi ya. Dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup, saya akan bacakan ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, terjemahannya FAYH, berita kesukaan inilah yang menyelamatkan saudara. Ya, berita Injil itu menyelamatkan. Terus, kalau saudara tetap mempercayai, jadi kalau kita mempercayai berita Injil, itu akan menyelamatkan. Berarti kalau tidak percaya, nggak yakin selamat. Waktu ditanya, kalau hari ini kamu meninggal, selamat atau enggak? Bentar dulu ya Pak, kayaknya saya pikir-pikir dulu. Yakin nggak ya? Saya banyak dosanya nih Pak Pendeta. Baru tadi saya buat dosa. Selamat nggak ya? Kalau kita ragu-ragu, berarti kita tidak mempercayai akan berita ini. Ya. Kalau saudara tetap mempercayai, kecuali kalau sudah sejak semula saudara tidak sungguh-sungguh mempercayai. Jadi dikatakan lewat terjemahan ini, kecuali kalau sudah sejak semula saudara ikut Yesus tapi tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Ya, berarti nggak sungguh-sungguh. Cuma ya orang tua saya Kristen, ya udah saya Kristen aja lah. Anak agama dari turun-temurun Kristen, ya udah saya Kristen aja. Itu nggak sungguh-sungguh mempercayai. Atau dalam terjemahan yang kedua, dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini, ya saya akan bacakan dalam terjemahan BIMK. Kalau kalian berpegang teguh pada apa yang saya beritakan itu, ya kata Paulus, maka kabar baik itu menyelamatkan kalian. Kalau kamu mempercayai, ya. Kecuali kalau saudara percaya tanpa pengertian. Nah, jangan sampai kita percaya, udahlah wis lah, iman aja lah, percaya aja, pokoknya percaya aja deh. Mau nanti kalau dikasih tahu apa-apa sama orang lain, ya nggak apa-apa sih kita. Udah pokoknya saya percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus di bumi, Yesus di sorga. Ada istilah kayak dulu kalau teman-teman gembala saya bilang, sekali GPI tetap GPI. GPI di bumi, GPI di sorga. Nah, jadi pokoknya tetap Yesus. Yesus harga mati. Wah, katanya. Percaya Yesus. Nah, kalau cuma sebatas seperti itu, ya tidak percaya di dalam pengertian, kita gampang goyah. Nah, kalau udah goyah, hati-hati. Lama-lama bisa masukan-masukan dari iblis, karena iblis pintar memutarbalikkan kebenaran sampai akhirnya kita bisa menjadi murtad atau terhilang. Paulus mengingatkan agar kita punya iman. Saya langsung. Penelitian membuktikan orang yang beriman pada Tuhan lebih mudah disembuhkan dalam sakit jiwa, sakit fisik atau jiwa. Karena kenapa? Karena orang percaya tahu segala sakit, penyakit atau kesulitan itu hanya sebentar. Amin. Sakit penyakit yang kita alami ini sampai kapan? Ya, sampai kita kalaupun bisa sembuh ya puji Tuhan, ya kan? Kalau nanti kita udah meninggal karena sakit juga, itu hanya sementara. Sementara karena kenapa? Ya karena umur di bumi, firman Tuhan katakan singkat. Nanti kita akan tinggal dalam kehidupan yang baru untuk selama-lamanya. Gak bisa dihitung cuma ratusan tahun, ribuan tahun, enggak, lebih kekal. Tinggal kita berada di mana nanti di meninggal. 70-80 tahun bersenang-senang, ya cuman sekedar percaya kepada Tuhan itu tanpa pengertian,
cuma sekedar ibadah, cuma sekedar karena ikut-ikutan ke gereja, tapi tidak sungguh-sungguh, maka tahu-taunya nggak ke surga. Padahal di surga kita akan hidup selama-lama. Ya. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan akan menjamin kepastian keselamatan di akhir hidup kita. Dia yang jamin. Kalau dia sudah berfirman, dia berjanji, dia tidak pernah membohongi atau tidak menepati janji. Asalkan kita tetap percaya, asalkan kita tetap beriman dengan pengertian. Pengertiannya tentang apa? Tentang salib ini yang tadi saya jelaskan. Di salib itu terjadi pertukaran, ya. Di salib itu terjadi pembalikan keadaan. Di salib itu ada kekuatan Allah yang menyelamatkan dan hikmat Allah yang luar biasa. Oke ya. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, jangan kita mau tertipu dengan hal-hal yang berasal dari iblis atau dari. Oke. Nah, mulailah mempercayai akan kuasa salib Kristus yang menyelamatkan. Amin. Karena untuk apa Yesus rela berkorban dan mati di atas kayu salib? Kalau itu hanya sia-sia belaka. Waktu Bapak bilang, kamu diutus ya Yesus ke bumi, nanti di bumi kamu akan mati di atas kayu salib. Waktu Bapak mengutus Yesus dari sorga, Yesus tahu tujuan, bahwa dia akan mati di atas kayu salib pada akhirnya. Nah, jadi kalau Yesus aja rela berkorban untuk mati di atas kayu salib karena dia tahu melalui kematiannya di atas kayu salib di situ ada penebusan atas dosa umat manusia. Maka kalau kita tidak percaya akan hal itu, bagaimana Tuhan bisa menjawab? Kalau dia sudah lakukan bagiannya, tinggal bagian kita tidak percaya, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah ibadah, ya. Sia-sialah mungkin orang tua atau hamba Tuhan atau anak Tuhan mengajak kita beribadah, mengenal Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayai akan kuasa salib Kristus yang menyelamatkan. Ya, jadi di sini saya mengajak jemaat memahami bahwa Yesus punya, kalau dia tahu bahwa itu bukan kehendak Bapa, dia gak akan rela mati. Dia tidak akan mau mengosongkan dirinya seperti tadi dikatakan Renan. Dia tidak mau mengambil rupa menjadi manusia. Dia bilang gak usah lah cara begitu. Caranya adalah buat aja manusia bertobat. Bisa gak? Bisa. Tuhan bisa buat. Tahu-tahu lagi sementara beribadah, lagi di jalan, tahu-tahu dia dijamah Tuhan, kenal Yesus, kenal Tuhan yang sungguh-sungguh pencipta. Bisa. Tapi kenapa harus lewat jalur-jalur proses-proses mengenai dia lahir jadi manusia, dia disalibkan? Itu semua ada hitungannya Tuhan, caranya Tuhan. Ya, nah kita harus mempercayai hal itu. Ya, oke. Ya, jadi itu yang pertama ya. Yang pertama adalah kuasa untuk menyelamatkan. Nah, yang kedua adalah kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Ya, ayat yang keempat firman Tuhan berkata begini, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia sudah dikubur, dibangkitkan, pada hari yang ketiga dia bangkit daripada kematian sesuai dengan kitab suci. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, mati di kayu salib, murid-muridnya merasa sedih. Mereka menganggap bahwa gurunya yang mereka ikuti itu sudah gagal. Dan waktu mereka mengalami kesedihan yang dalam, mereka lupa akan janji Tuhan kepada mereka. Janji Tuhan apa? Hari ketiga aku akan bangkit. Tapi karena kesedihan yang sangat dalam, itu kan kisah perjalanan dua murid Yesus di Emmaus ya. Udah pernah baca ayatnya? Apa perlu dibaca? Baca aja di rumah lah. Ya.
Baca di rumah dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-27. Waktu perjalanan di Emmaus, Yesus sedang lihat dua muridnya sedang dalam sedih, mukanya muram. Yesus ikutan nimbrung jalan ke Emmaus, ngobrol-ngobrolan, padahal itu Yesus. Tapi kenapa mereka nggak kenal Yesus? Sampai waktu mereka ke tempat tujuan, mereka bilang, ayo kamu orang asing tinggal sama kami kok enak ngobrol sama kamu gitu kan. Tapi Yesus memulai dengan perjamuan, dan waktu mereka terima perjamuan, apa yang terjadi? Maka mereka terbuka. Dan waktu mereka tahu bahwa itu adalah Yesus yang sedang bicara dengan mereka selama di dalam perjalanan itu sampai ke tempat di Emmaus, tahu-tahu Yesus lenyap. Kenapa mereka bisa buta secara rohani bahwa yang sedang bicara perjalanan mungkin berapa kilo itu, 7 kilo mungkin lah, itu berapa jam dijalani, tapi mereka nggak kenal bahwa yang sedang bicara itu adalah Yesus. Karena mereka alami kesedihan yang mendalam. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah izinkan kesedihan yang sangat mendalam dalam hidup. Karena kalau itu kita biarkan, maka kita tidak menyadari bahwa Tuhan senantiasa datang dan mencoba menolong kita. Tapi waktu kita sedih, kita bilang, mana Tuhan? Ini kok saya harus ngalamin ini? Kenapa Tuhan buat saya seperti ini? Kenapa keluarga saya seperti ini? Ya, maka kita akan tidak pernah menerima janji Tuhan. Kematian di kayu salib menunjukkan bahwa Dia sebagai Tuhan telah mengalahkan maut atau kematian. Iman kepada apa yang telah dilakukan Yesus lewat salibnya harus kokoh dan kuat. Sebab semua janjinya telah digenapi lewat salib Kristus. Ya, sudah digenapi lewat salib Kristus. Nah, jangan biarkan kesedihan membuat kita tidak mampu lagi mempercayai janji-janji Tuhan. Kita bisa membuat kita sudah tidak percaya kepada janji Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama. Nah, murid-murid ini udah, karena dia sedih, dia nggak kenal akan Tuhan yang sudah bicara kepadanya. Jangan izinkan dosa menguasai hidup kita dengan hidup dalam kedagingan. Kita terus hidup dalam dosa, berdusta, menipu, berbohong, ya. Kemudian hal-hal yang lain yang membuat janji-janji Tuhan tidak kita alami akibat perbuatan-perbuatan dosa. Kita harus bertobat. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau Tuhan katakan ini tidak boleh, jangan kita lakukan. Dari hari ke hari kita harus mengalami pembaharuan budi, pembaharuan hati. Ya. Jangan cuma sekedar tahu firman, tapi tidak pernah melakukan firman. Ini akan membahayakan hidup kita. Oke ya. Jadi yang kedua adalah kuasa untuk menggenapi janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah kuasa salib itu adalah kuasa untuk mengubahkan kehidupan. 1 ayat 10 dikatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Paulus ya berkata bahwa orang yang telah beriman pada salib Kristus pasti hidupnya berubah. Ya pasti berubah. Buktinya apa? Buktinya itu bisa dirasakan oleh orang yang lihat dan diri kita sendiri. Kita misalnya waktu awal-awal menghadapi masalah, kita sering marah-marah. Tapi waktu suatu hari, waktu kita ngalamin kejadian yang sama seperti pada waktu dulu, reaksi kita, respon kita beda. Dulu marah-marah, sekarang sabar, ya, sabar gitu. Berarti kita sudah berubah. Tapi kalau masih marah-marah lagi,
kita harus tahu, wah, belum berubah, masih manusia lama nih, belum jadi ciptaan baru gitu, masih marah gitu. Tapi kita kan bisa ngeles, kita bilang, tapi kan dulu marah-marahnya sampai piring terbang gitu. Sekarang kan nggak ada piring terbang, marah doang, kata-kata. Ya mudah-mudahan lah besok-besok bisa berubah ya. Ya udah nggak apa-apa, proses gitu ya. Tapi pasti berubah, walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, nggak apa-apa. Tapi berubah. Jadi kita adalah ciptaan yang baru, ya. Jadi kita percaya bahwa diri kita memiliki perubahan hidup, kita memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Paulus juga mengalami perubahan hidup. Paulus tadinya penganiaya jemaat, dia menganggap bahwa dirinya adalah orang yang paling benar dengan agamanya, ya. Tapi suatu kali dia ketemu dengan Yesus, berubah menjadi pemberita Injil yang radikal. Coba bayangkan, 180 derajat Paulus mengalami perubahan itu. Dulu mati-matian membunuh, mengejar orang Kristen karena dia pikir ini adalah tindakan yang benar. Tapi setelah kenal Yesus, hidupnya berubah. Dia menjadi seorang kebalikannya, yang memberitakan Injil. Sekalipun harus mati, lama mengalami aniaya penderitaan, dia rela. Karena bagi dia, mati adalah keuntungan. Wah, ini perubahan yang dahsyat dalam hidup Paulus. Dan dia katakan bahwa kalau dulu dia bekerja keras untuk agamanya, dia melakukan Taurat, ya dia lakukan itu dengan tepat, dengan benar. Dia menyadari bahwa selama ini dia melakukannya dengan keakuannya. Tapi setelah dia kenal Yesus, dia bekerja lebih keras. Tapi bukan lagi dengan kekuatannya sendiri, tapi oleh karena kasih karunia Allah. Itulah yang menyertai hidupnya sehingga dia mengalami perubahan hidup. Nah, mari kita baca ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi di sini dia katakan bahwa kita ini bukan hidup yang dikuasai dosa lagi, tapi dia punya menjadi hidup yang baru. Hidup yang baru adalah hidup untuk kebenaran. Kalau dulu kita menjadi hamba dosa, sekarang menjadi hamba kebenaran. Dia telah bebas dari kekuasaan dosa. Dosa nggak berkuasa lagi atas kita. Kita berhenti berbuat dosa. Jadi kita bisa nggak mencapai hidup seperti demikian? Bisa, karena firman Tuhan berkata demikian. Kita telah mati terhadap dosa. Dosa nggak berkuasa lagi. Dosa itu sesuatu yang hidup. Hati-hati. Kalau kita mengizinkan dosa, dosa itu seperti penyakit kanker yang menjalar, menguasai hidup kita sampai kita dikuasai sepenuhnya. Contohnya kalau orang sudah terkena dosa perzinahan, apa yang terjadi? Hidupnya berzina terus kan? Satu hari kalau nggak berzina, kayaknya nggak puas. Karena kenapa? Dosa berkuasa atas tubuh. Dosa menguasai seluruh tubuh. Sehingga dia punya keinginan untuk terus-menerus berbuat dosa. Tapi waktu kita kenal Yesus, kuasa salib Kristus, keinginan untuk berbuat dosa yang dulu dia pernah lakukan menjadi sebuah kecanduan, sebuah ikatan, itu terlepas. Sehingga dia tidak lagi punya keinginan. Kalau ada, mungkin ada keinginan itu, tapi dia bisa menguasai diri. Ada keinginan, dia bisa menahan. Sudah jadi bukan lagi budak, bukan lagi terikat, tapi sudah bebas dari dosa. Dan dia hidup untuk kebenaran. Berhenti berbuat dosa, mati terhadap dosa, hidup kembali menjadi manusia baru yang hidup dalam kebenaran. Jadi itulah yang kita alami waktu kita percaya akan kuasa salib Kristus. Dari kuasa Kristus kesimpulannya memulihkan hidup, menyembuhkan hidup,
mengubahkan hidup dan menghidupkanmu kembali menjadi hidup dengan kehidupan ilahi. Kalau kau hidup dalam kehidupan ilahi, maka banyak perkara-perkara besar akan engkau alami di sepanjang hidup. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, di salib Kristus ada anugerah yang tercurah. Di salib Kristus ada pengampunan. Di salib Kristus ada kasih yang abadi bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita akan nyanyikan lagi. Akan kuasa salib Kristus. Saya percaya melalui salib Kristus, tempat yang bagi orang adalah tempat yang tertutup. Tempat di mana kita berpikir bahwa Tuhan kalah. Tapi di salib itulah Tuhan membuktikan kemenangannya. Waktu dia berkata, sudah selesai, maka hutang dosamu sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Kita percaya oleh karena salib Kristus, maka seluruh hidupmu bukan milik kamu sendiri, tapi menjadi milik Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi. Ada tempat mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari aku kira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Ada tempat yang mulia, yaitu di kayu salib. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. kita bangkit berdiri oleh kuasa salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan.
salibmu, pulihkanku. Mari kita renungkan apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Bahwa hidupmu telah dibeli dan dibayar lunas, sehingga hidupmu bukan hidupmu lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal di dalam hidup. Kuasa darah Yesus menyucikan hidupmu dari segala dosa, pemberontakan, kesalahan yang memisahkan hidupmu daripada Tuhan. Hari ini pada saat kita merayakan Paskah, sudahkah kita sungguh-sungguh mempercayai akan kuasa salib Kristus yang menyelamatkan hidup? Atau hanya engkau sebagai orang yang ikut-ikutan, yang terpaksa, yang beribadah, tetapi tidak sungguh-sungguh mengerti akan kuasa salib Kristus yang mulia dan kudus atas hidupmu? Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita merenungkan kebenaran hari ini. Jika mungkin ada dosa, masih ada kesalahan, pemberontakan kita, hal-hal yang bagi Tuhan itu merupakan sesuatu hal yang sudah dibayar Tuhan dengan lunas. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita, dan kita datang kepada salib Kristus. Karena di salib itu ada penebusan Tuhan, ada keselamatan, ada anugerah yang siap dicurahkan atas itu. Saya percaya hari ini Tuhan sedang menghadapkan engkau kepada salib. Sama seperti pada saat bangsa Israel mengalami sakit penyakit yang parah pada saat mereka di padang gurun. Dan pada waktu itu Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun sebuah sarana untuk umat Tuhan bisa melihat akan perbuatan tangan Tuhan yang disebut dengan Nehustan. Dan setiap kali orang Israel melihat sebuah salib di padang gurun itu, maka apa yang terjadi? Mereka mengalami kesembuhan. Jika hari ini engkau punya beban yang khusus, engkau punya perkara, persoalan, permasalahan yang khusus, mari pandang kepada salib Kristus. Sebab salib Kristus, di salib itu penebusan terjadi. Di salib itu ada janji. Di salib itu ada kemenangan yang Tuhan sediakan atas itu. Mari serahkan setiap beban, terima anugerah yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup. Bapak hamba berdoa, hamba mewakili jemaat Tuhan dengan segala pergumulan dan permasalahan kami. Kami mau meletakkan Tuhan semua pergumulan kami, masalah kami Tuhan, dosa-dosa pemberontakan kami, keinginan-keinginan, kecenderungan berdosa dalam diri kami Tuhan. Ini urusan kami secara pribadi dengan Tuhan. Segala keangkuhan hidup Tuhan, keinginan daging Tuhan, keinginan duniawi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya di salib itu Engkau sudah memakukan semua dosa, pemberontakan dan kesalahan-kesalahan kami. Dan hari ini Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima kelepasan, kami terima kebebasan, kami terima anugerah kebaikan Tuhan yang sungguh nyata Tuhan mau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Orang hamba berdoa, biar Tuhan yang membebaskan dan melepaskan setiap kami. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oleh kuasa salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh kuasa salibmu seluruh hidupku, seluruh
salibmu, pulihkanku. Kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkanku. Berikan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang sungguh amat cinta sama kami Tuhan. Kau rela disalibkan Bapa yang baik. Dan bahkan hari ini Tuhan, kami memperingati bahwa Engkau telah bangkit Bapa yang baik. Semua bagi cintamu Tuhan buat kami Bapa yang baik. Dan itu bukanlah suatu pengorbanan yang murah Tuhan. Bukan suatu pengorbanan yang sepele Tuhan. Bukan cinta yang biasa Tuhan. Itu adalah cinta yang khusus yang Kau berikan buat kami Bapa yang baik. Kau menebus kami Bapa yang baik. Kau sucikan kami. Kau angkat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar kami boleh menyadari itu Tuhan. Setiap hari Tuhan kami boleh menyadari Tuhan Yesus. Dan kami boleh memakai hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semakin hari semakin lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin melekat sama Engkau Yesus. Terima kasih Yesus Roh Kudus. Dan kuasa salib-Mu Tuhan nyata atas kehidupan kami Tuhan. Semua dapur Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan yang membawa semua bagi Engkau Tuhan. Dan kami siap memberi Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali semua coba untuk kembali duduk. Haleluya. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Coba saya kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Aku tak diri di kepalaku, menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang aku, menebus perbuatanku, menebus perbuatanku. Minum di sekujur tubuh-Mu Tuhan. Bilur di sekujur tubuh-Mu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungku, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri kembali. Dan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan. Saudara Pak Gembala, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih
untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu, buat salibmu Tuhan. Sebab kami percaya pertukaran terjadi Tuhan. Salib adalah titik balik di mana inti daripada berita Injil adalah tentang salibmu. Oleh sebab itu Bapa, kami mau kebenaran itu sungguh-sungguh tertanam dalam setiap hati dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah Minggu Paskah ini, hari kebangkitan Yesus, bahwa Yesus sudah hidup untuk selama-lamanya, dan kami tetap hidup di dalam Kristus, supaya segala janji Tuhan, keselamatan yang Tuhan telah berikan, boleh kami terima pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, beban yang berat Tuhan. Kami sepakat bersehati, kami telah membawa perkara-perkara kami di atas salib-Mu Tuhan. Kami menyerahkannya Tuhan, dan kami tahu Tuhan, kami akan terima kemenangan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi setiap kami. Janji-janji Tuhan yang luar biasa, kesembuhan, pemulihan, perubahan hidup Tuhan. Oh Bapa, terobosan Tuhan, mujizat, dan semua hal-hal yang dahsyat Tuhan. Janji-janji itu digenapi di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami senantiasa naik Tuhan. Janji-janji Tuhan bahwa kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan kami akan terima perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintah kami, bangsa kami, negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Berkati pemimpin bangsa kami. Kami bawa Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf, amin. Kami bawa para menteri, kami bawa staf pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah Tuhan. Kami memberkati juga akan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan negeri dan bangsa kami Tuhan. Dan di atas segala sesuatunya Tuhan, kami menjadikan Tuhan yang senantiasa menjaga, yang mengawal kota, menjaga wilayah negeri kami, dijauhkan dari semua mara bahaya Tuhan. Dari gempa bumi, dari bencana alam Tuhan. Tuhan meluputkan kami. Dan kami percaya doa-doa kami untuk Indonesia menerima sesuatu yang ajaib. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Maka negeri ini akan menjadi negeri yang makmur, negeri yang maju, negeri yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh penduduknya menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan terus bekerja campur tangan di sepanjang kehidupan kami, khususnya di minggu-minggu ke depan Tuhan. Apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati dan membuatnya berhasil. Dan di penghujung daripada ibadah kami mau menerima sesuatu hal yang besar, sebab Tuhan telah menyediakan hal-hal yang besar atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, pekerjaan, pelayananmu. Sebab Tuhan yang memberkati engkau, dan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memelihara hidupmu. Berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau mulai pada hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali menjemput. Engkau tidak kedapatan bercacat celah, tetap kuat di dalam iman, tetap setia, tetap taat, dan sampai Yesus mengangkat engkau di awan-awan yang permai, maka engkau akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Segala janji-janji berkat ini engkau terima hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Amin.